ada juga karena memang desas-desus di 2 tahun itu adalah orang-orang yang memang tidak setuju lah, kan, ya itu. Nah akhirnya kita ngontrak, kita jual gadein motor waktu itu karena pengen ngontrak rumah. Nah akhirnya 1 tahun itu berjalan dan kita sudah nyaman. Nah di tahun yang mau keduanya kita nggak punya untuk bayar kontrakan waktu itu, yang akhirnya kita kena usir. Jadi waktu itu istri yang bagian makum segala macam. Nah saya yang bagian yang di belakang untuk ngebersihin mobil-mobilnya. Sama ngebantuin gitu. Nah banyak juga yang kesana yang ibu-ibu mungkin bertanya kepada istri saya, kenapa Bu memilih untuk mencuci mobil? Nah saya pasti kan ngumpet lah ke belakang karena saya malu. Halo sahabat Ide Kita Channel, selamat datang di Ide Kita Channel, channel yang menginspirasi dan mengapresiasi dan tentunya dengan bintang tamu yang keren-keren dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ada di sini bersama saya, sahabat lama saya, Om Jack. Perkenalkan Om Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bang Jack. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi di teman-teman yang udah lama saya tidak berjumpa juga. Alhamdulillah hari ini sehat semua. Alhamdulillah bisa berkumpul. Sudah berapa lama kita nggak ketemu nih? Sepertinya udah adalah sekitar 6 atau 7 tahunan. 6 tahun 7 tahun lah. Karena kesibukan masing-masing dan Om Jack luar biasa sekali. Kesibukannya luar biasa. Dengan menginspirasi teman-teman semua, beliau kesana kesini belusukan sampai ke desa-desa untuk membantu sekolah apa Om? Sekolah sama taman baca juga di daerah terpencil di pelosok dekat pegunungan lah. Luar biasa. Nah gitu. Om Jack ini asalnya dari saya itu memang asalnya dari Garut. Garut. Ya, dari desa gitu. Dari kota itu ke daerah saya itu 50 kilo. Oh. Dari Garut kota ke tempat saya. Jadi memang sangat makanya dibilang mungkin Garsel itu Garut Selatan. Gitu. Produksi sepatu. Jadi itu. Tapi luar biasa pokoknya Om Jack ini ya. Oke, Jack, sebetulnya kita tuh lebih ingin menularkan nilai-nilai untuk para penonton semua. Saya tuh tertarik mendengarkan kisah Om Jack di waktu kecil gitu. Kita mulai dari waktu kecil juga kan ya. Momentum apa yang masih Om Jack ingat yang ada relevansinya dengan apa yang dikerjakan Om Jack saat ini? Alhamdulillah ya, karena masa lalu itu bukan berarti masa lalu yang masa lalu gitu, enggak. Tapi kalau saya justru masalah itu saya selalu ingat dengan masa lalu karena memang kenapa itu supaya ya kita juga memang ingat di waktu dulu seperti apa ya untuk ke masa depan juga jangan sampai masa lalu kita itu memang ya sama seperti sekarang. Jadi memang di waktu kecil saya memang orang yang bisa dibilang kalau saya sendiri gitu menganggapnya saya ini orang yang paling gimana ya, yang paling sengsara hidupnya, terus juga yang paling ya itulah yang paling pedih juga gitu. Nah makanya mungkin tapi saya selalu bersyukur sih ya, walaupun memang keadaan seperti itu karena di waktu itu kan memang orang tua juga bukan berarti tidak mau untuk gimana ya mengurus anaknya segala apapun yang anaknya bisa, cuma kan karena kadang ya dari faktor ekonomi ya. Jadi ya kalau saya sendiri sih masih bersyukur saya masih hidup sampai saat ini, alhamdulillah. Dan mungkin di saat hidup ini saya harus berpikir juga bagaimana caranya supaya hidup saya ini, sisa hidup saya ada manfaatnya untuk keluarga dan juga untuk orang lain gitu kan. Ya salah satunya mungkin yang pertama kita bersyukur, yang keduanya kita juga memang tetap harus berusaha juga dengan tujuan kita juga. Terus ya kita juga jangan lupa juga gitu karena memang segala dan semampu apapun kalau hanya untuk sendiri ya kita tidak akan merasa cukup gitu, tapi merasa cukupnya ketika kita juga sudah bisa untuk membantu orang lain sesuai dengan kemampuan. Nah disitulah kita akan merasa cukup dan merasa bahwa inilah bahagia yang hakiki menurut saya gitu ya. Mantap. Menurut saya. Jadi memang di waktu kecil itu saya ingin sekolah tidak bisa, ingin mempunyai ini itu juga tidak bisa karena memang orang tua tidak mampu gitu. Jadi
ya alhamdulillah di saat dewasa sedikit saya bisa berusaha. Nah, ngumpul karena memang kita mempunyai cita-cita di waktu kecilnya. Nah, terus alhamdulillah sampai saat ini Allah memberikan jalan yang terbaik bagi saya, sehingga dengan cita-cita saya yang dulu tuh alhamdulillah Allah mengabulkan. Berarti Nah, dengan salah tekad satunya. kuat dan Nah, itu. motivasi doa Ya. Ya itu memang yang sangat tidak luput dari yang pertama pastilah kita doa orang tua ya. Keduanya mungkin dari keluarga juga, terus dari teman-teman juga. Sehingga cita-cita ingin saya ngebangun lembaga pendidikan itu karena memang dulunya saya tidak mempunyai pendidikan, istilahnya saya tidak sekolah karena memang orangnya tidak mampu ya. Saat ini saya bikin sekolah itu karena memang itu adalah dasar pengalaman. Iya, iya. Jangan sampai anak-anak sekarang itu nasibnya sama seperti saya. Jangan ada kata saya tidak punya uang atau misalnya orang tua tidak punya biaya untuk sekolah. Nah, mungkinlah di situ saya harus memberikan fasilitas untuk orang-orang yang memang sama nasibnya gitu kan. Nah, Om Jack kan kalau nggak salah dulu kan kita sering ketemu di parkiran nih. Iya. Ya. Kalau parkir mobil ketemu si Om Jack. Saya juga nggak nyangka loh. Waktu saya lihat di berita atau media, Om Jack buka sekolah gratis. Apa benar apa enggak? Makanya saya langsung ke rumah kan. Pengen tahu nih. Saya kaget juga bisa sampai seperti itu. Gimana ceritanya tuh waktu markirin sampai jadi kayak gini sekarang? Ya, karena saya mempunyai cita-cita jadi seorang mahasiswa dulu ya. Nah, akhirnya memang tidak tersampaikan, tapi saya sangat bersyukur sekali sampai saat ini ya, karena memang saat ini juga saya masih parkir. Nah, di waktu sekarang memang yang saya bangga itu, memang saya cita-cita pengen saya jadi seorang mahasiswa, tapi saya tidak jadi. Tapi alhamdulillah Allah Maha Adil. Teman-teman saya itu 75% mahasiswa. Oh, iya. Jadi mungkin saya terbawa dengan saya juga nih termasuk mahasiswa juga gitu kan ya. Jadi karena memang yang pertama ya lingkungan gitu ya, dan mungkin salah satunya saya bisa seperti ini juga itu faktor dari pengaruh lingkungan juga. Jadi ada pola pikir yang memang pola pikir saya nih harus seperti ini, saya harus ada manfaatnya untuk orang-orang dengan cara dari segi pendidikan gitu. Nah, walaupun memang saya tidak ada basic sebenarnya, makanya mungkin orang-orang ketika saya bangun sekolah itu ya di lingkungan ya pasti banyak yang mengejek juga sih. Bener itu Banyak serius yang gitu ya. underestimate lah ya. Iya, jadi istilahnya teh bukan orang-orang itu mendukung saya harus kalau misalnya Bang Jack nggak bisa nanti kita bantu lah. Betul. Misalnya dengan cara mengajar ke anak-anak seperti apa itu tidak ada dulu gitu, karena ya kemungkinan di waktu itu di lingkungan kok kenapa nih sampah yang muncul gitu kan. Seolah-olah seperti itulah gitu kan. Jadi nanti kita bahas di pertanyaan berikutnya, karena yang paling penting itu tantangan yang dialami Om Jack Iya. ketika untuk menuju ke satu titik sekarang itu. Iya. Nah, jadi kalau kita simpulkan tuh Om Jack tuh dari kecil udah terinspirasi karena memang susah biaya sekolah, gitu Iya. ya. Hingga akhirnya masa remaja dia ada di lingkungan kampus. Iya. Lingkungan kampus. Nah, perjalanan itu kedua itu yang menginspirasi Iya. Om Jack untuk bikin satu sekolahan. Iya, iya. Nah, ketika perjalanan itu berjalan, apa yang Om Jack hadapi yang paling sulit? gitu Masa-masa ya? sulit. Masa-masa sulit. Masa-masa Ini sulit. yang paling penting buat Ceritakan perih-perihnya menuju ke satu bikin titik. yayasan atau itu Oke. tuh seperti apa? Tentu banyak sekali ya yang saya alami, karena memang yang pada dasarnya yang pertama saya tadi sudah cerita bahwa saya ini ketika ingin membuat suatu lembaga pendidikan mungkin saya harus harus ada dari basic di pendidikan. Itu paling utama kan itu, karena kita harus mempunyai dasar ilmu ya. Yang keduanya mungkin materi juga kita harus punya, karena kan harus modal itu. Betul. Nah, yang ketiganya mungkin yang saya hanya punya satu waktu itu tenaga. Yang dua itu mungkin agak kesampingan karena memang saya tidak ada gitu ya, Ya. ilmu dengan materi itu. Tapi saya yakin gitu dengan ilmu itu, karena saya tuh memang kita kan banyak bersilaturahmi nih, makanya mungkin sangat diperlukannya, sangat diwajibkan silaturahmi itu. Kita kalau misalnya tidak ada yang tidak mengerti, kita harus bertanya kepada orang yang memang ya bisa lah di bidang itu, yang kompeten di situ. Nah, saya itu selalu bertanya kepada orang-orang yang memang mengerti tentang pendidikan. Nah, karena memang saya sangat kesulitan. Yang pertama memang kita tempat juga dulu tidak memakai tempat yang biasa sekarang ya. Dulu karena memang di lingkungan saya banyak orang yang tidak sekolah, saya selalu bertanya kepada orang tuanya, anak-anak pengen sekolah, memang karena memang masalah biaya tidak ada.
Nah, di situ saya selalu untuk wah ini kebetulan dan ini kesempatan buat saya gitu kan. Nah, akhirnya kita tanya-tanya di lingkungan di mana nih ke pengurus masjid, ada masjid yang saya pakai di situ untuk kegiatan. Nah, akhirnya dua tahun di masjid, yang akhirnya saya punya modal sedikit sampai saya tuh pengen pindah karena memang itu masjid kan tidak enak juga gitu ya dengan orang-orangnya pasti ada juga karena memang desas-desus di 2 tahun itu adalah orang-orang yang memang tidak setuju lah kan, ya itu. Nah, akhirnya kita ngontrak, kita jual gadein motor waktu itu karena pengen ngontrak rumah. Nah, akhirnya 1 tahun itu berjalan dan kita sudah nyaman. Nah, di tahun yang mau keduanya kita nggak punya untuk bayar kontrakan waktu itu. Yang akhirnya kita kena usir. Jadi ada ini masa-masa. Nah, ini perjalanan yang paling agak-agak sulit waktu itu ya. Jadi memang sejarah itu tidak linear gitu ya. Iya, tidak berjalan enggak. dengan lancar gitu ya. Kalau saya sendiri sangat berat gitu ya. Iya. Nah, udah itu saya diusir, akhirnya bagaimana caranya supaya anak-anak itu masih semangat untuk belajar dan tanpa kepengetahuan orang tua dan anak-anak saya diusir dari situ. Mereka ada lagi tempat yang akhirnya saya ada alasan ke orang tua dan ke anak-anak bahwa saya itu mau ikut pelatihan selama 2 minggu. Betul ya. Padahal itu bohong sebenarnya. Saya lagi memikirkan tempat bagaimana caranya supaya anak-anak masih tetap bisa belajar karena sudah banyak yang masuk waktu itu. Yang akhirnya yang 2 minggu itu ada rumah mertua. Nah, rumah mertua itu saya ajak untuk ngobrol supaya rumahnya itu dipakai untuk kegiatan anak-anak. Nah, untuk ruang tamunya kita sekat, kamar-kamarnya kita burak-barik juga gitu kan. Nah, alhamdulillah saya diizinin sama orang tua. Nah, di situ juga tidak cukup karena memang saya mempunyai rumah itu 4 ke 6 meter. Nah, jadi ada 2 tempat waktu dulu. Nah, di situ saya udah tempatnya sudah ada, terus di tempat orang tua, terus di tempat saya juga udah ada gitu terus. Nah, yang keduanya di situ kita memikirkan biayanya. Udah tempat biaya. Biaya, karena kita juga memerlukan biaya untuk orang-orang. Dan kebetulan gitu, orang-orang yang masuk di situ orang-orang yang memang menengah ke bawah yang tidak punya apa-apa. Karena saya udah dari awal mereka harus belajar. Nanti saya yang siapin untuk buku atau misalnya Al-Qur'an segala macam. Yang penting orang tua ngasih semangat untuk anak-anaknya belajar. Udah kita sediain semuanya. Padahal itu saya kan masih mikir, ini dari mana biayanya gitu kan. Makanya waktu itu saya sampai dalam 2 tahun itu terkapar lah istilahnya, kita berdiri jatuh lagi tapi di situ saya tidak putus harapan, justru malah semangat gitu. Ini ujian bagi saya karena memang kekurangan banyak lah saya yang tidak punya gitu ya. Nah, udah gitu saya mencari lagi pekerjaan. Dari parkiran saya dapat pekerjaan jadi tukang cuci mobil di Guntur Sari. Karena kita sempat beralih profesi ya. Kita tidak beralih sebenarnya. Itu masih di jalan Masih. Luar biasa. Penambahan. Ya. Pulang parkir itu jam 5. Nah, kita jam 5 tuh berangkat ke Buah Batu, ke Guntur Sari. Kebetulan dulu ada teman yang punya tempat cuci mobil di sana. Nah, udah itu saya dengan istri cuci mobil di sana. Coba istri dibawa untuk cuci mobil. Biasa. Selama 2 tahun itu. 2 tahun. 2 tahun saya cuci mobil dengan istri. Suksesnya suami ada istri gitu. Nah, makanya sangat luar biasa itu istri gitu kan. Jadi waktu itu istri yang bagian makum segala macam. Nah, saya yang bagian yang di belakang untuk ngebersihin mobil-mobilnya. Sama ngebantuin gitu. Nah, banyak juga yang ke sana yang ibu-ibu mungkin bertanya kepada istri saya, kenapa Bu memilih untuk mencuci mobil? Nah, saya pasti kan ngumpet lah ke belakang karena saya malu. Ini suaminya kan gitu, terus itu istrinya. Bahkan banyak tawaran ke istri untuk menjadi pindah pekerjaan di situ. Cuma karena istri juga ngikutin saya gini, selama yang dijalankan sama saya memang ini betul dan banyak manfaatnya, saya akan ikut sampai kapanpun gitu kan. Nah, itu saya pulang nyuci mobil itu jam 2, jam 3 subuh. Nyampe rumah tuh mungkin istirahat hanya sebentar gitu ya. Jadi pagi-paginya saya berangkat lagi kerja. Jadi gitu selama 2 tahun karena kita butuh pembiayaan untuk anak-anak yang masuk di situ. Yang pertama kita untuk beliin Quran dan buku gitu kan untuk anak-anak. Bahkan kecemburuan sosial pun juga datang dari keluarga. Jadi bukan dari orang lain malah ya? Iya, dari keluarga juga banyak, dari anak-anak saya. Karena anak saya kan waktu itu ada yang SMA itu kan, ada yang SMP. Nah, anak-anak yang lain mungkin punya handphone segala. Terus anak saya kan saya punya handphone tuh satu untuk satu keluarga gitu kan. Nah, jadi kita juga bukan tidak mengerti tentang pergaulan anak di luar tuh seperti apa teman-temannya. Karena memang saya selalu gini,
kamu harus sabar aja gitu kan. Satu saat juga pasti kamu akan punya. Dari mana aja jalannya gitu kan, Allah akan ngasih gitu kan. Berarti Yang ini ada poin yang menarik nih ya teman-teman. Kayak Iya. ini bagaimana Om Jack itu melakukan pendekatan ke keluarga, Mendidik. Iya. ke keluarga sebelum berpengaruh ke lingkungan Iya. sekitar, otomatis kan keluarga dulu yang harus Iya. dikuatkan kan. Nah itu menarik juga. Iya. Nanti kita bahas. Oke. Oke, lanjut Om Jack. Oke. Nah, jadi gini ya. Kenapa kita harus banyak berkomunikasi dengan keluarga? Karena yang sangat berpengaruh itu adalah keluarga tentunya. Di saat kita mungkin mempunyai rezeki malah dikasih ke orang lain, sementara keluarga didiamkan gitu kan. Ada istilahnya untuk butuh ini Jadi orang terdekat dulu lah ya, iya. sebetulnya. Nah, saya enggak di waktu dulu, malah merhatiin orang. Jadi itu. Jadi itu sih. ada kecenderungan merhatiin orang, keluarga sendiri Sampai ya agak terlupakan nggak? Sedikit Iya. terlupakan bukan ya. terlupakan, jadi sedikit berkurang ya. Ya, waktunya. karena memang yang pertama mungkin salah satunya saya untuk mendidik anak dengan cara kerja nyata seperti itu di waktu itu. Karena memang ilmu kita tidak punya untuk anak-anak, jadi bagaimana supaya anak-anak itu melihat apa sih yang dilakukan sama orang tuanya. Betul. Mungkin di hari itu mereka tidak mengerti, tapi di saat nanti mereka sudah memahami, pasti mereka akan lebih peka dibanding saya. Luar biasa. Ternyata sangat luar biasa. Luar biasa. Gitu. Oke, jadi wah menarik banget nih. Sebetulnya buat teman-teman tuh sangat menginspiratif banget gitu ya, sangat menginspirasi banget gitu ya. Nah, berarti itu sekolah udah terbentuk ya, Om Jack, di rumah mertua Iya. posisi itu. Iya, udah. Nah, saat itu otomatis motivasi Om Jack juga makin bertambah kan? Iya. Makin bertambah. Ada momentum apa yang kira-kira makin menguatkan motivasi Om Jack untuk ini lanjut terus gitu? Iya. Motivasi Motivasi apa? Apakah jadi dari lingkungan sekitar atau dukungan Betul. dari konsistensinya keluarga? supaya tetap menjalankan ya, makin misi. termotivasi itu. Ya. Yang pertama mungkin dari keluarga. Keluarga pasti mensupport ya. Support ya. Kalau misalnya kita udah supportnya dari keluarga, mungkin orang lain itu bisa dibilang hanya apa sih ya? Tetap kalau misalnya orang lain juga mungkin memotivasi atau misalnya memberikan support, tapi kalau misalnya keluarga tidak, ya tetap aja Iya. kan. Yang pertama yang saya yakin itu keluarga sudah sedikit-sedikitnya mengerti. Terus yang keduanya banyak juga teman-teman yang mensupport saya gitu kan. Nah disitulah saya timbul semakin tinggi harapan dan juga cita-cita, bahkan ya semakin kuat. Makin kuat. Yang pertama mungkin saya mempunyai keyakinan. Keyakinannya gini saya dulu, secapek apapun mungkin yang saya lakukan, tapi kalau misalnya ini ada manfaat untuk orang lain, pasti Allah akan ngasih jalan. Dan saya di situ berbandingnya gini, orang yang berbuat salah aja sama Allah tuh dikasih rezeki, saya gitu ya. Apalagi kita istilahnya tuh untuk berbuat satu kebaikan. Cuma mungkin di situ ada bukan keterlambatan, ada saatnya mungkin untuk orang baik ini mungkin tantangannya lebih berat. Tapi kalau misalnya ketika ada orang yang berbuat salah itu pasti tantangannya sedikit gitu kan. Nah di yang berat itu justru disitulah saya semakin bahwa wah inilah mungkin Ya. ujian saya, karena terus saya berpikirnya gini, oh saya ini ada sih terkaparnya gitu, tapi di situ juga ada lagi yang ngasih ya bangkit lagi karena oh kita tuh masih hidup. Ya. Kita kalau misalnya itu pasti Allah tuh selalu ngasih ujian pada kita kan gitu. Yang penting kita yakin aja dengan apa yang telah Allah berikan pada kita syukuri kan gitu. Di waktu itu makanya saya semakin kuat aja gitu di situ. Ya. Belajar untuk kuat lah. Nah, ini pengen lihat plakat-plakat dan penghargaan Om Jack juga ya. Nanti kita lihat Om Jack kan sudah banyak banget nih diliput media, diwawancara media sosial, media online. Kita lihat dong. Tapi plakat. sebelum itu kayaknya Om Jack suruh minum dulu dan kita tuh oke. sedikit dibantu Boleh. dengan Ada ini nih. kok Dulur Cafe Bandung. Kopi Bandungnya enak banget dan seger kayaknya ya minum ini ya. kebetulan Oke. tempat kita juga di tempatnya produksi kopi di mana? Produksinya ada di Ujung Berung ya. Ujung Berung. Terus kafenya di mana nih? Kafenya ada di Jalan Riung Bandung. Cipamokelan. Kita lihat sambil Oke. minum dulu. Minum dulu. Oke, saya coba ya kopinya. cobain. Sepertinya nikmat nih. Nah, sambil lihat ya plakat Oke. mungkin Bismillahirrahmanirrahim. sama reward yang pernah. Gimana Benar. rasanya? Mantap. Mantap ya. Mantap. Gurih. Jadi Iya. Ada beberapa rasa ya yang saya ada di lidah nih. Asamnya ada. Asamnya ada. Ya. basicnya basic kopi apa ini ya? Arabica. Arabica. Jadi ada asam-asamnya. Iya. Dan ini kemasannya bentuknya seperti ini. Oke. Ini segini harganya berapa nih? Ini di 50.000. 50.000. 50.000 ya.
Nanti bisa di follow ya, nanti Instagramnya kita cantumin Iya. di. Nanti kita di deskripsi. Boleh kita lihat. Nah, ini dia ada apa aja nih. Iya. Wah, ini ada. Coba dimulai dari yang Sebetulnya konsepnya kayak gini aja gimana? Om Jack sedikit ceritain tentang histori perangkat ini ya. Iya. Oke. Ya sedikit. Yang itu aja deh. Dari ini dulu ya. Oke. Ini dari yang apa nih? Ini di kebetulan saya kemarin tuh waktu tahun 2017 apa 2018 ya. Oh, waktu Covid ini. Waktu Oh, COVID. Waktu Covid kita itu ada dari Infobank, Oh, dari Infobank karena di situ ada outstanding ya dengan waktu itu saya bareng dengan Bapak Ruhud Tompul. bukan Ruhud Panjaitan. Luhut Panjaitan. Ruhud Panjaitan terus sama menteri apa dulu tuh? Yang luar negeri. Menteri Bu Retno. Bukan. Siapa sih namanya ya? Pokoknya ada 10 orang. Oh, 10 orang yang masuk di kalau itu yang berpengaruh di Indonesia Oh, katanya gitu. gitu. Wah, Padahal saya mantap sih juga. tidak merasa berpengaruh sih. Berarti ini plakat wah sangat luar biasa ya. Jadi orang-orang berpengaruh gitu yang dapat plakat. Katanya gitu kan pasti itu ada di acara itu. Nah, kalau ini Nah, coba yang ini. kita juga di 2016 ini. Ada gambar Om Jack juga ya? Iya, ya di dalam. Nah, ini alhamdulillah kita mewakili Jabar juga dulu pegiat PAUD tingkat nasional. Wow, Pak U. Ini kita dikasih penghargaan ini dari Bapak Presiden waktu itu di Tangerang di Jakarta. Di Tangerang. Presiden siapa? Bapak Jokowi. Bapak Jokowi. Ya, cuma yang datangnya dulu Ibu Jokowinya gitu Bu kan Iriana. aslinya. Iya. Nah, ini. Ini wah mantep. Nasional semua nih kelasnya nih. Plakat. Ya, yang terakhir mungkin. Ini sebetulnya masih banyak. Masih Cuma banyak. kita kasih 3 aja ya. Kasih 3 aja dulu. Nah, ini alhamdulillah berkat ini juga kita Harus 2017 kita dapat juga dari Kick Andy. Kick Andy. Alhamdulillah dan berkat beliau juga mungkin banyak juga orang yang sudah membantu saya dengan melihat acara ini. Betul, betul. Jadi saya juga yakin bahwa banyak juga orang-orang baik di luar sana, cuma ada sedikit kebingungan juga harus kemana nih kita memberikan bantuan. Mungkin dengan cara seperti ini saya sangat berterima kasih juga kepada media-media Betul, juga karena dibantu mereka ya karena mereka sudah membantu dengan memberikan informasi ke orang-orang gitu tentang lembaga saya juga gitu. Supaya- Dan ini salah satunya alhamdulillah saya 3 kali ke Kick Andy waktu itu Itu kebetulan kali, ya. luar biasa. Jadi memang 3 kali ini yang 2017. pertama ya 2017 terus setelah beberapa bulan dari sini ke sana lagi Sana lagi. karena emang ada apresiasi juga gitu kan. Terus yang ketiga kalinya gara-gara Kick Andy. Oh iya. Iya, ada acara gara-gara Kick Andy. Tapi memang betul sekali apapun yang memang waktu itu saya bicarakan di Kick Andy itu setelah masuk Kick Andy itu pasti akan banyak yang ke rumah, apakah itu yang memberikan memanfaatkan atau misalnya ada orang datang ingin membantu ternyata memang sangat luar biasa. Penyebar luasan informasi ya. Jadi itu mungkin Terima kasih juga buat TV Mainstream yang sudah membantu Iya. mempromosikan TK-nya Om Jack supaya anak-anak bisa sekolah secara gratis. Amin, alhamdulillah. Jadi sekarang udah ada total murid siswa yang di bawah naungan sekolah kamu itu ada berapa? Alhamdulillah yang sekarang yang diracai kayak gitu kita kan ada RA sama TPA ya. Kalau RA itu Raudatul Atfal ya seperti TK kan gitu ya. Jadi kalau kita memang nginduknya kan beda, kalau TK itu kan dinas ya. Ya. Nah kalau RA itu Kemenag. Nah terus yang di TPA-nya ada TPA-nya itu mereka yang belajar ngaji semuanya dari TK sampai SMA juga ada gitu. Jadi total sekarang tuh yang di Ranjak itu ada sekitar 200-an lebih terus 200 tambah lagi siswa, yang di Garut. luar Jadi biasa, kita tuh 200 siswa, ya guys. kurang lebih lah 300-an ada sama yang di Garut. Iya. Panca Ekek sama yang Di Garut. Iya. Alhamdulillah di Garut juga kita bikin Garutnya karena di mana, memang Garutnya di Kampung Salam, Kampung Desa Salam. Talagasari, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Buat Garut. teman-teman yang mau Iya. bantu Om Jack, Menerima kunjungan juga ke sana ya? Iya, iya, Menerima iya. kunjungan buat pesantren ya di sana ya? Ada, ada, Pesantren, ada. ada sekolah juga. Iya, ada sekolah juga, terus ada taman baca juga. Kita bikin taman baca di Taman pegunungan, baca. ya karena memang saya yakin anak yang di sana itu
mereka sangat tinggi juga dengan minat bacanya, cuma fasilitas tidak ada. Jadi gitu. budaya membaca di daerah masih kurang. Iya. Jadi Om Jack membantu Iya. memfasilitasi. Biasa. Tepuk tangan dulu. Ini apa yang menarik nih, Om Jack? Biasanya seorang founder itu memiliki idealisme. Idealisme apa sih yang pengen Om Jack tuangin gitu ke khususnya ke guru-guru, kata-kata motivasi untuk guru-guru, teman-teman ya. ya ke guru-guru para pengajar di sana dan tentunya ke anak didiknya ya. Ya, kalau saya sendiri sih gini ya, lebih ke gimana ya, ketika kita mungkin mempunyai sesuatu atau misalnya kita akan memberikan sesuatu kepada orang lain itu, yang penting yang pertama kita kan harus ada kesemangatan ya. Semangat. Yang pertama kita harus semangat. Yang keduanya kita yakin. Dan terus yang yakin. Yang ketiganya memang kita berusaha untuk bagaimana caranya supaya apapun yang kita inginkan itu supaya kita dapat gitu kan. Nah yakinnya kita yakin dengan usaha kita juga. Karena kan gimana ya, walaupun sesukses apapun kita, kalau misalnya memang kita juga tidak bersyukur juga, itu salah juga kan gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah sukses atau misalnya gimana ya, kita jangan sampai lupa kulitnya juga gitu kan. Jangan sampai kacang lupa kulitnya. Kita harus ingat dari waktu kita berangkat seperti apa, tujuannya seperti apa, dan itu harus kita pertahankan. Sama mungkin dengan kita bisnis juga gitu ya, sama. Kalau bisnis kan kita juga bukan hanya untuk mencari keuntungan uang saja, jadi kita juga harus mempertahankan integritas juga kan gitu, terus kualitas juga kan gitu harus kita pertahankan juga, karena dimana kita juga akan melayani orang-orang sesuai dengan kebutuhan mereka juga. Di situ kan kita harus memerlukan juga bagaimana kan kita untuk menghadapi orang-orang tersebut kan gitu. Jadi memang ada setiap hari itu pasti ada berbeda-bedanya. Yang penting kita yakin, berusaha gitu kan. Kerja keras dan kejujuran juga itu paling utama. Oke, kan gitu. jadi kata-kata dari Bang Jack yang bisa ditularkan ke teman-teman semua, baik di pelosok guru-guru ataupun teman-teman yang ingin membantu sesama teman-teman yang lain. Yang pertama yakin, kedua berusaha, ketiga Kerja keras. Oke, ini satu lagi udah mulai itu aja ya. Segitu aja. Mungkin satu pertanyaan Boleh, lagi. oke, siap, Yang paling penting satu pertanyaan Ya. lagi. Seandainya sekarang Om Jack pengen mengucapkan terima kasih, Ya. siapa aja yang pengen Om Jack sebut nih? Ya. Mereka yang Di belakang. mensupport Om Jack sampai Ya. ada titik itu. Yang pertama mungkin saya akan terima kasih kepada orang tua tentunya ya, karena sukses apapun juga pasti ini adalah suatu doa dari orang tua. Karena makanya kita harus ridho ya, tua. jadi memang orang tua harus udah utama. Ya. Yang keduanya pastikan keluarga. Keluarga mungkin dari istri jadi anak dari anak juga, karena tidak ada suami yang sukses kalau dibaliknya itu yang lebih kuat dan lebih sukses itu siapa kan istri. Terus yang ketiganya rekan-rekan juga, rekan-rekan yang selalu mensupport juga gitu kan, yang selalu mensupport dengan keadaan apapun kondisi saya. Mungkin itu yang sangat saya tidak akan terlupakan, sebagaimana nantinya juga gitu saya tidak akan melupakan itu, karena dengan banyaknya juga kita bersilaturahmi dengan teman-teman, ya pastilah di situ teman-teman juga ngasih support juga. Supportnya bukan hanya support ini saja, mereka juga membantu dengan materinya gitu kan, dengan ilmunya juga. Makanya buat saya sendiri subhanallah lah, teman-teman itu sangat luar biasa gitu kan, sangat luar biasa gitu. Jadi jadi silaturahmi itu di samping memang kita memanjangkan umur, mendatangkan rezeki juga, dan itu salah satunya memang selama ini yang saya alami. Jadi memang silaturahmi itu jangan sampai putus. Itu poin yang memang Paling utama itu. pengen kita bagiin juga. Di situ ada nilai-nilai yang paling penting, itu silaturahmi. Iya, itu. Oke, mungkin udah mau. Oke, makasih Om Jack ya. Oke, sama-sama. Kedatangannya, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Amin. Nah, nanti kita akan ketemu lagi dengan bintang tamu yang sama-sama menginspirasi dan mengapresiasi, tentunya di Ide Kita Channel. Welcome back nanti jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.